Dan yang paling penting, keadaan ibu membaik. Tapi kayaknya Mas Banyu nih yang lagi nggak baik-baik aja. Bimo datang dengan membawa Amanda untuk diperkenalkannya pada seluruh anggota keluarganya. Amanda benar-benar bahagia dan tidak pernah menyangka bahwa akhirnya nasib baik berpihak padanya. Nih, boleh. Amanda bisa bebas dari penjara dan bahkan kini Bimo memperkenalkan dirinya pada seluruh anggota keluarga Bimo sebagai pacarnya Bimo. Banyu, Bening, dan Bu Ambar tersenyum menyambut kedatangan Amanda. Kenalin, ini Amanda pacarnya saya. Tetapi tidak dengan Bu Lastri dan Bu Melisa. Mereka syok mendengar Bimo mengatakan bahwa Amanda adalah kekasihnya dan bahkan calon istrinya. Bu Lastri dan Bu Melisa tidak ingin Bimo menikah dengan perempuan selain Bening. Dan jika sampai Bening gagal menikah dengan Bimo, maka Bu Lastri dan Bu Melisa akan kehilangan kesempatan untuk menjadi orang yang kaya raya. Mereka yang gila harta sangat ingin Bening menikah dengan Bimo. Mereka hanya ingin menumpang hidup dan tidak ingin hidup miskin. Sekarang Bimo pengen kasih tahu. Saya hanya perlu untuk cari dokter Nadia. Banyu terlihat murung karena dia sedang memikirkan nasibnya yang saat ini telah dilaporkan oleh ayahnya Victor ke kantor polisi. Banyu hanya butuh kesaksian dari dokter Nadia kalau Banyu tidak bersalah. Banyu hanya berniat untuk menyelamatkan nyawa dokter Nadia sehingga dia terpaksa melakukan tindakan terukur pada Victor. Sayangnya hingga saat ini dokter Nadia menghilang. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui keberadaannya. Dan saya bisa buktikan kalau saya nggak bersalah. Hal itu membuat Bening bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada Banyu yang terlihat begitu murung. Padahal semua masalah yang mereka hadapi hampir selesai. Tanpan selesai semua. Masalah Amanda. Masalah-masalah itu seperti masalah Amanda, masalah hubungan mereka, dan juga masalah Bu Ambar. Bening pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada Banyu sehingga Banyu terlihat begitu murung. Masalah hubungan kita. Banyu terdiam. Dia tidak ingin membuat keluarga khawatir dengan masalah yang sedang dihadapinya. Dan yang paling penting, keadaan ibu membaik. Mami sama Bu kenapa benci banget sih sama Mas Banyu? Bening bertanya pada Bu Lastri dan Bu Melisa, kenapa mereka berdua tidak pernah menyukai Banyu. Padahal Banyu adalah laki-laki yang baik dan bertanggung jawab. Bu Lastri mencoba untuk mengelak dengan mengatakan bahwa bukannya dia tidak suka pada Banyu, melainkan baginya Bimo lebih cocok untuk Bening. Bukannya benci, Ning. Bimo lebih dewasa dan lebih mapan. Sekali lagi Bening menegaskan pada Bu Lastri bahwa dia tidak pernah mencintai Bimo dan Bimo sudah memiliki kekasih yaitu Amanda. Bening tidak mau merebut Bimo dari perempuan lain karena dia adalah juga seorang perempuan. Tapi apa? Ya apa lagi kurangnya Mas Banyu? Sedangkan Bu Melisa secara belak-belakan mengatakan kalau dia tidak suka Bening berhubungan dengan Banyu karena Banyu tidak memiliki banyak uang seperti Bimo. Kurang duit. Bening menghela nafas panjang. Dia sudah paham bahwa ibu kandungnya itu memang mata duitan. Jadi Bening tidak mau lagi berdebat dengan Bu Melisa. Yang pasti Bening akan tetap berhubungan dengan Banyu. Sekarang Bimo pengen kasih tahu kalau Bimo akan menikah dengan Amanda dalam waktu yang dekat. Bimo memberitahu pada semua anggota keluarganya bahwa dia akan menikahi Amanda dalam waktu dekat. Semua orang tersenyum kecuali Bu Lastri yang saat itu mengintip dari balik pintu. Bu Ambar merasa begitu lega. Akhirnya Bimo bisa berlapang dada untuk melepaskan Bening agar bisa bersatu dengan Banyu. Bu Ambar senang kini anak-anaknya tidak bertengkar lagi. Kebahagiaan seorang ibu adalah bila bisa melihat anak-anaknya hidup rukun dan tidak berkonflik. Walaupun dulu Bu Ambar sempat tidak setuju pada hubungan antara Bimo dan Amanda, kini Bu Ambar berdamai dengan dirinya sendiri. Bimo harus bisa menjadi laki-laki yang bertanggung jawab dan tidak menyakiti hati seorang perempuan. Jadi Bu Ambar kini merestui hubungan antara Bimo dengan Amanda. Amanda benar-benar bahagia bisa diterima oleh keluarga Bimo. Dan Bening juga bisa berbahagia bersama dengan Banyu, laki-laki yang selama ini dicintainya. Bimo mau nikahin gue. Ibu restuin kalian berdua menikah. Di sisi lain Bimo sebenarnya hanya terpaksa melakukan semuanya demi kebahagiaan ibunya. Bimo tidak ingin Bu Ambar sakit lagi karena Bimo sangat menyayangi ibunya. Bimo tidak ingin kehilangan Bu Ambar. Jika bukan karena permintaan ibu. Jadi dengan terpaksa Bimo melepaskan Bening untuk Banyu dan menerima untuk melanjutkan pernikahannya dengan Amanda. Aku gak akan lepasin Bening.